Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan memaparkan video terkait adat perkawinan yang ada di Aceh. Nah, di sini saya akan memperkenalkan rekan saya satu persatu. Saya Yudi Saputra dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Perkenalkan, saya Zahra Nabila dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Perkenalkan, nama saya Adriani Rafaela dari Prodi Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Nuzulia Rahmi dari Prodi Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Imam Farisi dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Nah, bagaimana penjelasannya? Langsung saja kita ke videonya. Baik Pak, jadi di sini saya ingin wawancara Bapak. Saya perwakilan dari semua teman-teman di sini. Iya. Ya. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak. Nah, apa makna dari perkawinan bagi masyarakat adat Aceh itu sendiri, Pak? Enggak, kalau kita katakan perkawinan kan pertemuan antara kaum Hawa dengan kaum laki-laki. Nah, selanjutnya bisa Bapak jelaskan tahapan-tahapan adat pernikahan yang ada di Aceh mulai dari awal sampai selesai, Pak? Dulu Syahro dulu datang, kemudian kan ada istilah langki. Ya, si langki datang ke rumah orang tua atau sudah secara, kemudian kan melalui datang ke rumah orang tua, apa cocok apa enggak. Kalau udah juga ya oke, sudah kami terima. Kemudian udah terima, datanglah si langki nanti yang membawanya itu emas nanti sebagai tanda nikah. Maka setelah dibawa tanda itu, orang rumah tersebut, orang itu pihak dara baru itu bermusyawarah dengan keluarga. Mana bermusyawarah itu kita udah datang. Nah, pihak ini pintu baru untuk melamar anak kita. Nah, berapa manyam yang pantas yang kita nanti itulah musyawarah. Itulah namanya kan si langki dulu datang tuh. Kalau udah oke nanti Bapak baru dilanjutkan. Bawalah namanya dengan ranuk ya itu. Selanjutnya apa filosofi di balik busana pengantin yang ada di Aceh dari ritual-ritualnya, Pak? Kalau filosofi, kalau pakaian pengantin, pakaian pengantin kita sesuai dengan pakaian Cunyak di kita lihat kan, ciri khas Aceh keacehan tuh. Pakai itu pakaian, pakai semua itu kita tutup aurat tuh. Itu kalau kita lihat hari ini kayak itu semua tuh. Ada pernak-pernik itu bagaimana. Kalau dulu adik itu enggak tahu. Ada gelang pakai di sini, ada kain, baju, semua itu ada perisai tanda-tanda kesisan khusus kecirikan Aceh, keacehan. Nah, apakah adat perkawinan ini masih banyak dilakukan oleh generasi muda sekarang, Pak? Malah bukan masih banyak, memang sudah dilakukan, tetapi hari ini kita lihat sudah diadopsi kita kan. Iya, mengenai baju kan sejak dari saat menikah, baju menikah kita kan bukan sudah diadopsi ya kan. Dulu waktu zaman dulu kalau menikah itu pakai baju putih, celana hitam, pakai peci. Kalau ada jas pakai jas, kalau enggak sekarang kan sudah baju segala putih. Kalau perempuan waktu saat menikah itu pakai pakaian yang panjang sampai 3 meter. Ini sering kalau kami turun ke lapangan, sering kami sosialisasikan di lapangan, pemateri lapangan, apakah sesuai dengan cara Islam itu bertentangan tuh, tidak diperbolehkan. Baju yang panjang itu bukan baju kita yang Islam punya. Iya. Kita lihat foto orang Kristen kan? Iya. Maka kita hari ini juga kita di Padang tuh masih bagus kita lihat kan. Kita lihat orang Padang, kita lihat masih itu adopsi yang lama-lama tuh. Nah, untuk pertanyaan terakhir,
Nah, apa tantangan yang dihadapi pada masa modernisasi sekarang nih Pak? Dan upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan adat perkawinan yang ada di Aceh Pak? Maka kita, inilah adik-adik ini. Adik-adik ini kan, kita mensosialisasi kepada masyarakat bagaimana adat perkawinan sejak dari caharot, dari melangki sampai menikah, sampai perkawinan duduk, perkawinan kan, duduk. Sampai bawa apa waktu saat kita hamil kan, sampai itu supaya kita mensosialisasi kepada masyarakat itu ajaran kita itu ajaran diadopsi dari Islam tuh, semua itu diadopsi dari Islam. Inilah ada perkawinan Aceh ini, kita lihat semua itu kita dari turunan sejak kitabah dalam bahasa Arab mengatakan Langki Meminang, itulah kita diadopsi dari kita hukum Islam semua itu. Nah, kebetulan tadi kan Bapak udah menceritakan bagaimana sih ada perkawinan pada Aceh. perkawinan Aceh ini gitu kan. Nah, terkait pertanyaan-pertanyaan rekan saya tadi juga sudah Bapak jawab. Saya sebenarnya kan saya kan dari luar Aceh ini Pak. Jadi saya dari penjelasannya Bapak berikan itu kayak lebih banyak manfaatnya, lebih banyak yang saya dapatkan di sini juga. Terima kasih banyak Bapak sebelumnya. Nah, saya kan seperti yang saya bilang tadi, saya dari luar Aceh nih Pak. Saya ingin bertanya Kak, ini kan setiap daerah memang ada berbagai macam perbedaan budaya nih Pak, ataupun ada tradisi, misalnya salah satunya contohnya kayak perkawinannya gitu Pak. Terus saya agak memikirkan satu nih Pak, bagaimana sih adat perkawinan Aceh itu katanya kan perempuan itu lebih diutamakan misalnya Pak. Contohnya kayak cowok tuh harus laki-laki itu harus memberikan mahar seberapa mayam gitu kan Pak. Itu sebagai tanda kalau misalnya cewek itu lebih diperhatikan gitu. Nah, kalau misalnya di daerah lain kan mungkin nggak semuanya ya Pak, perempuan tuh kayak mungkin daerah lain tuh ada yang perempuannya dengan laki-laki itu setara, laki-laki dan perempuan tuh kayak memberikan mahar yang sama gitu. Kenapa sih Pak perempuan itu mungkin lebih diutamakan daripada cowok? Kayak gini, kenapa ada mahar tuh? Iya, jadi gitu. Ya itu, kenapa ada mahar? Mahar itu tanda tuh, bekal. Sebenarnya tidak ada patokan tuh. Kadang-kadang kalau kita pergi ke Pulau Jawa hanya sekedar kadang-kadang seperangkat sajadah, alat sajadah kan. Ada mengkena paling-paling kasih uang adanya 10 juta, 20 juta, ada kan? Itu tergantung daerah kita. Kenapa emas itu kan nama apa itu, kalau kita katakan perisai emas itu kan harga tuh, permata tuh. Kenapa enggak perak dikasih? Inilah tanda permata, perempuan itu permata maknanya. Supaya dilindungi, emas kan dilindungi juga, disayangi, itu. Inilah bermakna tuh. Kenapa enggak diperak? Nah, itu barang berharga, perempuan juga berharga. Kenapa saat perempuan tidak berharga? Karena waktu saat perempuan itu tidak melindungi, tidak menjaga diri sendiri kan, menjatuhkan diri sendiri itu. Banyak perempuan-perempuan hari ini yang menjatuhkan diri, martabat diri sendiri. Itulah. Maka lahirlah maharnya emas tuh. Ada daerah lain, ada juga yang tidak ada emas tuh. Contohnya kayak Bapak bilang tadi, misalnya di satu pulau gitu kan cuma mahanya kayak sekedar alat sholat ataupun kayak uang tunai berapa gitu. Tapi di Aceh ini kayak lebih spesifiknya tuh emas gitu. Iya, emas. Jadi kan, itu yang membedakan. Iya. Kalau sekarang kalau emas kenapa? Kan bekal untuk dia. Kalau emas, yang cantik siapa? Istri dia juga kan. Apa tantangan hari ini yang sudah mahal kan? Itu ada sosial negosiasi antara keluarga dengan keluarga. Ya kan? Semua itu
tanda itu, harga itu. Seorang perempuan tidak mungkin tidak dibawa emas kan. Mungkin minimal kalau zaman dulu ada yang 5 manyam, 8 manyam waktu saya dulu hanya 8 manyam udah. Kalau sekarang ada 20, ada 15 startanya kan. Namunnya emas kan tambah perisai itu tandanya bagus, itu dilindungi dia karena sosok perempuan itu pandangan tuh. Ya Pak, terus barusan juga terlintas dalam pikiran saya. Kalau misalnya sekarang kan harga emas per mayam tuh naik ya Pak, harganya sekarang ya. Nah, sedangkan yang lebih memikirkannya itu kaum laki-laki gitu, karena takut beli emasnya naik, per mayam tuh naik harganya. Tapi dia emang pengen nikah gitu Pak, niatnya baik, pengen nikah dengan salah satu wanita Aceh gitu Pak, salah satu perempuan Aceh gitu misalnya. Apakah wajib gitu Pak harus pakai emas atau bisa dengan alternatif atau media lain gitu? Kayak ini dek, kalau hari ini kan emas lambung naik sampai 6 juta, 5 juta lebih kadang-kadang kan. Kenapa? Inilah negosiasi pihak keluarga nanti. Minimal tanda nanti ada. Mungkin 5 manyam atau 8 manyam, 10 manyam kan enggak. Sampai 20 nanti. Inilah hari ini kan ada negosiasi pihak keluarga. Tapi emasnya tetap emas tuh. Berarti balik lagi emang ciri khas Aceh itu emang maharnya itu emang emas gitu ya? Emas. Jangan emas Jawa itu lain kan. Emas Jawa itu kawin tak emas juga kan. Mungkin segitu aja sih Pak. Terima kasih atas jawabannya, jawaban Bapak. Saya sebagai salah satu rekan atau teman-teman saya juga mungkin mendapatkan ilmu yang lebih dari Bapak gitu. Terutama saya juga mungkin yang dari luar Aceh. Dan mungkin segitu aja ya Pak ya. Terima kasih atas partisipasinya Bapak. Dan itu sih Pak. Oke, sama-sama adik.